Shalom, Ibu Bapak dan saudara-saudariku terkasih. Pada kesempatan ini, saya Ria Kusuma Dewi, yang sehari-hari dipanggil Ria, akronim dari Riang Ikut Allah yang Maha Rahim. Ingin berbagi Lexio Divina yang saya ambil dari Injil Markus, bab 10 ayat 17 sampai 27 dengan judul Bagaimana supaya sampai ke tempat tujuan. Ketika saya bersama suami akan pergi ke suatu tempat yang belum pernah kami datangi, maka suami segera mencari bantuan GPS yang ada dalam handphonenya dan klik, tampaklah sebuah peta lengkap dengan petunjuk arahnya. Dengan mengikuti arah dan petunjuk GPS, maka sampailah kami di tempat tujuan. Nah, pertanyaannya, bagaimana saya dapat sampai tujuan hidup kekal? Maksudnya sampai ke surga. Dalam Markus bab 10 ayat 17 sampai 27, Yesus memberi arah petunjuk bagaimana untuk sampai tujuan hidup kekal. Ada beberapa langkah, tapi itu merupakan satu paket, yaitu nomor 1, lakukanlah 10 perintah Allah. Markus bab 10 ayat 19. Namun ternyata ini saja belum cukup sampai tujuan. Kedua, harta kekayaan yang merupakan pemberian dari Allah hendaknya dipakai untuk memuliakan Allah. Misalnya, membantu sesama yang membutuhkan. Selain itu, hendaknya menghindari mentuhankan harta kekayaan. Sebab hanya boleh ada satu Tuhan, yaitu Allah. Maka Yesus berkata, jualah hartamu dan berikanlah kepada orang miskin. Markus bab 10 ayat 21. Jadi, hendaknya mengandalkan Allah saja, seperti ada tertulis di Matius bab 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Langkah ketiga, datanglah kemari dan ikutilah aku. Markus 10 ayat 21. Yesus memberi arah petunjuk bagaimana menjadi pengikutnya dalam Matius bab 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Mengikuti aku maksudnya melakukan firman-firman-Nya dan mencontoh teladannya. Langkah konkretnya. 1. Membantu sesama yang membutuhkan. Memberikan dana atau barang kebutuhan sehari-hari, sandang pangan, kepada korban bencana alam, panti asuhan, panti jompo, memberikan tenaga dan atau pemikiran bagi gereja. Contoh kedua, melawan keinginan daging. Misalnya melawan rasa ngantuk, ingin tidur ketika harus berdoa. Melawan rasa malas ketika harus ikut misa kudus. Langkah yang ketiga, melayani dengan rendah hati. Misalnya, ketika ditegur masakan terlalu asin, hendaknya tidak sakit hati.
walau menduduki jabatan direktur perusahaan, mau patuh kepada petugas parkir atau satpam perusahaan. Dengan mengikuti arah petunjuk Yesus, maka saya pasti sampai tujuan hidup kekal sesuai firman-Nya. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Santo Yohanes Maria Vianney berkata, Allah yang baik memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih atau mati. Jika kita memilih mati, kita akan dicampakkan ke dalam api dan kita akan dibakar untuk selama-lamanya bersama setan. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku, marilah kita taat dan setia mengikuti Yesus. Tuhan memberkati kita semua.